Simfoni empat cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pena takdir gerakkan, sebelum arsi dan kursi disebut dalam pemahaman, ada rahasia yang tak tersurahkan, bergetar dalam samudra tanpa tepian. Bukan huruf, bukan suara, bukan bentuk yang bisa dipandang mata. Hanya nur yang maha sempurna, memancar dari cinta yang esa. Di dalam limpahan cahaya itu, ruh-ruh berdiri tanpa waktu, belum bernama, belum mengaku, hanya menyaksikan alastu. Dan ketika jawaban itu terucap dalam kesaksian yang paling mantap, benar engkaulah Rabb kami yang tetap, maka dimulailah rahasia yang tersurat dan tersirat. Turunlah ruh ke alam jasad, memakai tubuh sebagai pakaian abad, menjadi insan yang penuh maksud dalam dunia yang sementara dan padat. Di dalam diri tersimpan empat cahaya, empat sahabat dalam satu jiwa. Bukan terpisah, bukan berbeda, namun berlapis dalam rahasia. Tubaniyah, nur dari yang maha tinggi. Ia seperti fajar sebelum subuh, sunyi namun membawa teguh. Bisikannya lembut tariuh, namun mengguncang hati yang rapuh. Aku adalah rindu yang tak selesai, aku percikan dari yang abadi. Jangan kau tukar aku dengan dunia yang fana ini, karena aku hanya tenang dalam ilahi. Ia hadir saat zikir mengalir pelan, saat air mata jatuh tanpa alasan, saat hati merasakan getaran yang tak mampu dijelaskan oleh pikiran. Tubaniyah bukan sekadar cahaya, ia arah pulang jiwa. Jika kau dengar panggilannya, langkahmu tak lagi tersesat kemana-mana. Tambuniyah, tanah yang
yang setia. Ia diam namun kokoh, menopang ruh dalam tubuh. Ia tahu dirinya akan runtuh, namun tetap sabar dan patuh. Aku tanah yang diberi amanah, tempat ruh belajar berserah. Walau aku lemah dan mudah lelah, jadikan aku ladang ibadah. Dari tanah engkau berdiri, dari tanah engkau diberi rezeki, dan ke tanah pula nanti kembali tanpa membawa harta dan puji. Tambuniyah mengajarkan fana bahwa tubuh hanyalah sarana, bukan tujuan, bukan segalanya, namun jembatan menuju yang Maha Esa. Uria api kehendak dan daya, ia menyala dalam dada, menggerakkan langkah dan cita. Tanpanya hidup terasa hampa, namun tanpanya juga bisa binasa. Aku api yang kau titipkan untuk membela dan mengorbankan. Jika kau arahkan pada Tuhan, aku menjadi cahaya perjuangan. Namun jika ia lepas kendali, ia berubah menjadi api iri, membakar hati tanpa henti, menjadikan insan lupa diri. Uriah bukan musuh sejati, ia tenaga yang harus disucikan hati. Ia jihad melawan keakuan diri, agar api menjadi pelita suci. Camariah bulan kesadaran, ia lembut seperti cahaya malam, tak menyilaukan namun mendalam. Tempat rahasia bersemayam, cermin bagi jiwa yang ingin tenggelam. Cermin bagi jiwa yang ingin tenggelam. Aku hatimu yang paling sunyi, tempat Tuhan berbicara tanpa bunyi. Jika aku jernih tanpa iri, engkau akan melihatnya dalam diri. Camariah menangis dalam taubat,
tersenyum. Dalam sabar dan hikmat, ia hidup dengan rasa yang lembut, menjadi taman bagi cinta yang dekat. Wahai insan, empat ini bukan pertentangan, namun harmoni dalam perjalanan langit dan bumi, dalam satu badan. Rahasia Tuhan dalam penciptaan. Jika tubaniyah kau hidupkan, zikirmu bukan sekadar ucapan. Setiap detik menjadi pertemuan dengan Yang Maha menghidupkan. Jika tambuniyah kau muliakan, makan tidur menjadi penghambaan, kerja menjadi pengabdian, dunia menjadi jalan keselamatan. Jika uria kau tundukkan, marah berubah jadi keteguhan, keberanian menjadi pengorbanan, bukan kesombongan yang menyesatkan. Jika camariah kau jernihkan, hatimu menjadi taman ketenangan. Cinta bukan lagi keinginan, namun pancaran kasih ketuhanan. Malam ketika insan terlena, tumaniyah tertutup debu dunia, huriah membakar tanpa arah nyata. Camariah gelap tanpa cahaya, tambuniyah pun mengeluh lelah, digerakkan syahwat tanpa berkah, maka lahirlah jiwa gelisah. Meski dunia tampak indah dan megah, karena sejatinya ruh merindu lebih dalam dari rindu waktu. Ia mencari Yang Maha Satu di balik tirai segala yang semu. Hidup hanyalah perjalanan dari kesaksian menuju pengenalan, dari pengenalan menuju kefanaan, dari kefanaan menuju keabadian. Ketika malam terakhir datang dan nafas menjadi perlahan, empat sahabat berdiri tenang, menyelesaikan amanah kehidupan. Tuba
Saniyah bersinar terang, Uriah diam tanpa gelombang, Jamariyah tenang tanpa bimbang, Tamburang kembali ke pangkuan tanah lapang. Dan ruh pun berdiri sendiri, tanpa jasad, tanpa identitas diri, hanya cahaya yang kembali ke hadirat yang maha suci. Di sanalah ia mengerti bahwa hidup hanyalah jalan sunyi untuk mengenal rahasia diri yang ternyata adalah cermin ilahi. Bukan dunia yang ia cari, bukan pujian atau kuasa diri, namun Dia yang selalu dekat di hati, lebih dekat dari urat nadi. Empat cahaya dalam diri adalah peta menuju ilahi. Siapa mengenal rahasia ini akan tenggelam dalam cinta yang abadi. Simfoni empat cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pena takdir diherapkan, sebelum arsi dan kursi disebut dalam pemahaman, ada rahasia yang tak tersurahkan, bergetar dalam samudra tanpa tepian. Bukan huruf, bukan suara, bukan bentuk yang bisa dipandang mata, hanya nur yang maha sempurna, memancar dari cinta yang esa. Di dalam limpahan cahaya itu, ruh-ruh berdiri tanpa waktu, belum bernama, belum mengaku, hanya menyaksikan alastu. Dan ketika
rahasia yang tersurat dan tersirat. Turunlah ruh ke alam jasad, memakai tubuh sebagai pakaian abad, menjadi insan yang penuh maksud dalam dunia yang sementara dan padat. Di dalam diri tersimpan 4 cahaya, 4 sahabat dalam 1 jiwa, bukan terpisah, bukan berbeda, namun berlapis dalam rahasia. Tubaniyah, nur dari yang maha tinggi, ia seperti fajar sebelum subuh, sunyi namun membawa teguh, bisikannya lembut tariuh, namun mengguncang hati yang rapuh. Aku adalah rindu yang tak selesai, aku percikan dari yang abadi. Jangan kau tukar aku dengan dunia yang fana ini, karena aku hanya tenang dalam ilahi. Ia hadir saat zikir mengalir pelan, saat air mata jatuh tanpa alasan, saat hati merasakan getaran yang tak mampu dijelaskan oleh pikiran. Tubaniyah bukan sekadar cahaya, ia arah pulang jiwa. Jika kau dengar panggilannya, langkahmu tak lagi tersesat kemana-mana. Tambunia, tanah yang setia, ia diam namun kokoh, menopang ruh dalam tubuh. Ia tahu dirinya akan runtuh, namun tetap sabar dan patuh. Aku tanah yang diberi amanah, tempat ruh belajar berserah. Walau aku lemah dan mudah lelah, jadikan aku ladang di badan. Dari tanah engkau berdiri, dari tanah engkau diberi rezeki, dan ke tanah pula nanti kembali tanpa membawa harta dan puji. Tambunia mengajarkan fana bahwa tubuh hanyalah
cita, tanpanya hidup terasa hampa. Namun tanpanya juga bisa binasa. Aku api yang kau titipkan untuk membelah dan mengorbankan. Jika kau arahkan pada Tuhan, aku menjadi cahaya perjuangan. Namun jika ia lepas kendali, ia berubah menjadi api iri, membakar hati tanpa henti, menjadikan insan lupa diri. Uri bukan musuh sejati, ia tenaga yang harus disucikan hati. Ia jihad melawan keakuan diri, agar api menjadi pelita suci. Ya Maria, bulan kesadaran. Ia lembut seperti cahaya malam, tak menyilaukan namun mendalam. Tempat rahasia bersemayam, cermin bagi jiwa yang ingin tenggelam. Aku hatimu yang paling sunyi, tempat Tuhan berbicara tanpa bunyi. Jika aku jernih tanpa iri, engkau akan melihatnya dalam diri. Camariah menangis dalam taubat, tersenyum dalam sabar dan hikmat. Ia hidup dengan rasa yang lembut, menjadi taman bagi cinta yang dekat. Wahai insan, tempat ini bukan pertentangan, namun harmoni dalam perjalanan. Langit dan bumi dalam satu badan, rahasia Tuhan dalam penciptaan. Jika Tubaniyah kau hidupkan, zikirmu bukan sekadar ucapan. Setiap detik menjadi pertemuan dengan yang maha menghidupkan. Jika Tambuniyah kau muliakan, makan tidur jadi penghambaan, kerja menjadi pengabdian, dunia menjadi jalan keselamatan. Jika Uriah kau tundukkan, marah berubah jadi keteguhan, keberanian menjadi pengorbanan, bukan kesombongan yang menyesatkan. Jika
di balik tirai segala yang semu. Hidup hanyalah perjalanan dari kesaksian menuju pengenalan, dari pengenalan menuju kefanaan, dari kefanaan menuju keabadian. Ketika malam terakhir datang dan nafas menjadi perlahan, empat sahabat berdiri tenang menyelesaikan amanah kehidupan. Tubaniyah bersinar terang, Uriyah diam tanpa gelombang, Jamariyah tenang tanpa bimbang, Tambuniyah kembali ke pangkuan tanah lapang. Dan ruh pun berdiri sendiri, tanpa jasad, tanpa identitas diri, hanya cahaya yang kembali. Kehadirat yang maha suci. Di sanalah ia mengerti bahwa hidup hanyalah jalan sunyi untuk mengenal rahasia diri yang ternyata adalah cermin ilahi. Bukan dunia yang ia cari, bukan pujian atau kuasa diri, namun Dia yang selalu dekati hati, lebih dekat dari urat nadi. Empat cahaya dalam diri adalah peta menuju ilahi. Siapa mengenal rahasia ini akan tenggelam dalam cinta yang abadi.